Banjir dan longsor terjang 8 daerah di Bengkulu. Sebagian warga mengungsi. Semalam telah terjadi tanah longsor di Desa Pondok Bakil. Akibat intensitas hujan yang begitu tinggi, keadaan alam yang tidak menentu saat ini mengakibatkan tanah longsor dan satu rumah roboh di Desa Pondok Bakil, Kecamatan Ulu Kupe, Kabupaten Bengkulu Utara. Saya himbau kepada masyarakat Bengkulu Utara, apabila tidur jangan terlalu nyenyak, harus dipantau selalu keadaan alam sekitarnya. Bantuan langsung dari pemerintah pusat dan kalau bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena sekali lagi akan sangat mengganggu arus mobilitas masyarakat Provinsi Bengkulu. Sekali lagi kalau dari sisi finansial Bengkulu amat sangat tidak memungkinkan untuk mengatasi persoalan ini. Jadi dalam kondisi seperti ini harus ikut memberikan perhatian dukungan. Ini bentuk dari perhatian pemerintah pusat kepada daerah 2.250.000.000. Itu masing-masing nanti tiap kabupaten kota yang terdampak ada 8 kabupaten 1 kota. Jadi tiap-tiap kabupaten kota itu mendapatkan bantuan sebesar 250 juta. Banjir dan longsor terjang 8 daerah di Bengkulu. Sebagian warga mengungsi. Banjir yang menerjang Provinsi Bengkulu meluas ke 8 kabupaten kota. Akibatnya sebagian warga memilih mengungsi. 8 daerah yang terdampak adalah Bengkulu Utara, Saluma, Bengkulu Tengah, Kaur, Bengkulu Selatan, Kabupaten Muko-Muko, Kota Bengkulu, dan Kapayang. Di Bengkulu Selatan, bencana banjir menerjang Desa Telaga Dalam dan Desa Cintomandi, Kecamatan Pinuraya. Rumah 33 kepala keluarga terendam banjir. Longsor juga menerjang kawasan ini di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Material longsor menutupi setengah badan jalan dan sempat membuat jalan lintas Mana Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan terganggu. Material longsor telah dibersihkan, jalan sudah normal kembali. Demikian kata Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah. Christian mengatakan banjir juga menerjang Kabupaten Muko-Muko, tepatnya di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik. Banjir itu terjadi di Dusun 1 RT 3 yang merendam 14 unit rumah. Lalu di Dusun 2 RT 6, banjir merendam 1 unit rumah, 1 unit mobil, dan 4 unit sepeda motor. Penyebab banjir di Dusun 1 karena aliran sungai yang sangat berliku dan sempit mengakibatkan lambatnya air turun ke wilayah muara. Penyebab banjir di Dusun 2 akibat gotong royong yang berada di jalan lintas nasional kecil dan dangkal serta tersumbat sampah kelapa sawit menyebabkan air lambat turun. Banjir di Kota Bengkulu, banjir terjadi di perumahan Korpri 6 RT 9 RW 5, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu. Banjir di Kabupaten Bengkulu Utara melanda 6 kecamatan, yakni di kecamatan Air Besi terendam 18 rumah dan 1 PAUD. Di Kecamatan Ketahun sebanyak 57 rumah terendam dan di Kecamatan Marga Sakti sebanyak 10 rumah. Lalu di Kecamatan Pinang Raya 46 rumah dan 32 hektar sawah terendam. Kecamatan Lais 1 rumah terendam dan Kecamatan Batik Nau 162 unit rumah, 4 hektar kolam terdampak, 3 ekor sapi hanyut dan 55 hektar sawah terendam. Di Kabupaten Seluma, sebagian rumah warga di Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan terdampak banjir. Dampak lainnya akses jalan Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan menuju Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan lumpuh total. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, banjir juga melanda di Kecamatan Pematang 3 sebanyak 14 rumah dan di Kecamatan Pondok Kelapa 7 unit rumah terendam. Di Kabupaten Kaur, banjir merendam 50 unit pemukiman penduduk di Desa Gedung Sako 1, Kecamatan Kaur Selatan. Sedangkan di Kabupaten Kepayang, terjadi longsor di jalan lintas Gunung Kepayang. Jalan tertimbun material longsor. Sementara itu tanah longsor di Kabupaten Pahiang di jalan lintas Desa Karang Endah, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Saat ini material longsor sudah dibersihkan dan pohon tumbang sudah dievakuasi.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan status bencana karena air surut cepat terjadi. Pemerintah hingga saat ini masih memantau perkembangan banjir di lapangan. Sungai Singaraja meluap, ratusan rumah di Cirebon terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendata sedikitnya 209 unit rumah di 2 desa terendam banjir setinggi 120 cm. Banjir itu terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Singaraja. Banjir sempat merendam 209 unit rumah di 2 desa, yakni Lemahabang dan Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang. Demikian kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheryawan di Cirebon, Senin. Alex mengatakan banjir yang melanda ratusan rumah di 2 desa tersebut setelah daerah itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan mengakibatkan aliran Sungai Singaraja meluap. Sehingga, lanjut Alex, rumah warga terutama yang berada di bantaran sungai itu terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 80 sampai 120 cm. Kejadian banjir tersebut, kata Alex, terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat banjir ini mengakibatkan puluhan warga sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini banjir sudah surut dan warga juga telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Alex mengatakan pada kejadian banjir kali ini memang tidak terlalu lama, hanya beberapa jam setelah air masuk ke rumah langsung surut kembali. Dia mengimbau warga yang tinggal di daerah langganan banjir untuk waspada, apalagi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika Senin mengatakan penanganan darurat dikoordinasikan oleh BPBD setempat dengan melibatkan unsur terkait seperti dari TNI, Polri, PMI, aparat desa yang terdampak banjir. Aparat desa dari Lembah Abang dan Karangsuwung sudah mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana karena desa ini termasuk desa tangguh bencana atau Des Tanah. Di samping upaya pendataan dan evakuasi, BPBD dan unsur tersebut mendistribusikan bantuan berupa matras, selimut, dan makanan siap saji. Terpantau pada siang hari ini, dia menambahkan wilayah Kecamatan Lemah Abang masih berpeluang hujan sedang hingga hujan petir. Sedangkan esok hari juga masih berpeluang hujan sedang. Masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir susulan, khususnya di 3 desa yang masih dilanda banjir hingga hari ini. Pihaknya juga berharap pemerintah daerah tetap menyiagakan personil maupun peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, maupun tempat yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dengan memperhatikan protokol kesehatan.